Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan Allah kabul. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah maraknya wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah segera hilangkan wabah ini dan kita bisa menyongsong bulan Ramadan dengan penuh khidmat. Ala hadinya wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Baik, anak-anakku, siswa-siswi kelas 5 SD Asyifa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran online. Kemarin kita telah sama-sama belajar menghafal mufradat di pelajaran 6 mengenai fi maktabatil adawatil kitabiyah, mengenai di toko buku dan alat tulis. Setelah ini kita akan sama-sama melanjutkan ke halaman 81 mengenai qiraah, bacaan. Silakan dibuka halaman 81. Kalian bisa mendengarkan terjemahnya melalui video ini. Saya qara ustadzukal qissata taliyata isma qiraatahu jayidan wa fahim ma'naha. Bapak akan menceritakan dari bacaan berikut dan selanjutnya akan Bapak tugaskan untuk kalian menyimak dengan baik. Ya asdiqai, wahai temanku. Ana arifun, saya Arif. Aku Arif. Askunu fi madinati Semarang, saya tinggal di kota Semarang. Fi madinati maktabatul adawatil kitabiyah, di kotaku terdapat toko buku dan alat tulis. Ismuha, namanya Maktabatu Daril Ilmi, toko Darul Ilmu atau Darul Ilmi. Unwanuha, alamatnya atau beralamat fi Syari' Sudirman Raqbul Khamis, di Jalan Sudirman nomor 5. Hadhil maktabatu, toko ini, kabiratun wa nadhifatun, besar dan bersih. Fiha, di dalamnya, badai'u mutanawwi'atun, terdapat dagangan yang bermacam-macam. Wa fi kulli yaumin, dan setiap harinya, katsirun minan nas, banyak dari orang-orang, yadhhabuna ila tilkal maktabati, pergi ke toko itu, li syira'il adawatil madrasiyati, untuk membeli peralatan atau perlengkapan sekolah. Selanjutnya, fi hadhil maktabati,
Di toko ini badai'u katsiratun. Di toko ini terdapat dagangan yang banyak. Kal mahfadhati, seperti tas, wal kitabi, dan buku-buku, wal qurrasati, dan buku tulis, wal qamusi, dan kamus, wal qalami, dan pulpen, wa qalamir rasasi, dan pensil atau spidol ya, nanti silakan dicari lagi kalau tidak salah pensil, wal mistarati, dan penggaris, wal kharitati, dan peta, wal liwa'i, dan bendera, wazil madrasi, dan seragam sekolah, wassaburati, dan papan tulis, wattabashiri, dan kapur. Kapur ini sudah jarang dipergunakan ya. Wa ghaira dzalik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya kullul bida'ati, setiap dagangan, fi hadhil maktabati rakhisatun, di toko ini rakhisatun, murah. Wal ba'i'u, dan penjual, fi hadhil maktabati, di toko buku ini, yakhdimul mustalina, melayani pembeli, bisururin, dengan senang hati. Jadi intinya dari qiraah ini, dari bacaan ini adalah di kota Semarang, Arif menjelaskan ada toko buku tulis atau toko ATK kalau orang Cikarang bilang ya. Toko ATK yang beralamat di Jalan Sudirman nomor 5. Tokonya bersih dan besar dan juga dagangannya banyak. Terdapat buku tulis, papan tulis, kapur, dan lain sebagainya, lengkap intinya. Dan penjualnya pun ramah, juga harganya murah. Ya, dari qiraah ini nanti di halaman 82 kalian akan mengerjakan at-tadrib tsani, latihan 2. Ajib anil as'ilati taliyati, silakan jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaannya Bapak terjemahkan supaya mempermudah kalian untuk mengisi. Jadi kalian langsung mengisi saja. Pertanyaan pertama, Masmu maktabatil adawatil kitabiyyati fi madinati Semarang. Apa nama toko buku dan alat tulis di kota Semarang? Yang tadi ya. Itu. Sani, nomor 2. Udhkuril bada'i'u fi tilkal maktabati. Sebutkan apa saja dagangan dalam toko tersebut. Ya, tadi apa saja. 3. Hal fi tilkal maktabati katsirun minan nas kulla yaumin. Apakah di toko itu terdapat banyak manusia, banyak orang, kulla yaumin, setiap harinya. Bapak ulangi, apakah di toko tersebut terdapat banyak orang setiap harinya? Tadi ada di bacaan ya. Silakan tinggal dicari saja. Halil bada'i'u fi tilkal maktabati ghaliyatun. Apakah dagangan di toko tersebut mahal? Nah, tadi sudah dijawab di qiraahnya ya, di bacaannya ada. Kaifa yakhdimul ba'i'ul lil mustarina. Bagaimana pelayanan penjual kepada pembeli? Pelayanan seperti apa tadi? Nah, di akhir-akhir ada tuh ya. Bagaimana pelayanan penjual kepada
pembeli atau sikapnya seperti apa. Itu yang tadrib tsani, yang tadrib 2. Selanjutnya tadrib 3. Udhkuril adawatil madrasiyati fi qiraatis sabiqah. Sebutkan nama-nama peralatan sekolah dari bacaan di atas, ya. Jadi peralatan sekolahnya apa? 1 sampai 10. Ada apa saja tuh? Yang tadi disebutin. Yang berawal dari kalimat badai'u katsiratun. Di situ ada banyak, ya. Oke. Baik, selanjutnya ini ditinggalkan dulu. Bapak akan menjelaskan mengenai al-qawaid atau tata bahasa. Di halaman 83 di sini sudah dijelaskan secara tertulis. Kita akan membahas khobar muqaddam, mubtada muakhar, dan na'at. Apa sih khobar? Khobar itu mubtada, ya. Kita sudah belajar mubtada. Mubtada itu biasanya kalimat isim yang ada di awal, sedangkan khobar mengikuti mubtada, seperti itu. Contohnya misalnya dalam kalimat Zaidun qaimun. Zaid telah berdiri, ya. Jadi pola kalimatnya itu mengikuti daripada mubtada untuk khobarnya. Di sini kita akan baca. Pengertian mubtada dan khobar telah dikemukakan pada bab yang lalu. Pada dasarnya setiap mubtada terletak di awal kalimat atau di awal jumlah. Akan tetapi ada kalanya khobar diletakkan sebelum mubtada dan mubtada diakhirkan sesudah khobar. Nah, masuk pembahasan kita tentang khobar muqaddam atau khobar yang diawalkan, mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Biasanya namanya khobar itu setelah mubtada. Nah, di sini mubtadanya itu setelah khobar. Nah, khobar boleh didahulukan sebelum mubtada jika mubtada berupa isim ma'rifat, sedangkan khobarnya berupa sibhul jumlah. Ya, Pak, bingung. Nah, yang penting kalian untuk tingkat dasar, untuk tingkat SD, tahu polanya aja, ikutin contohnya. Kalau ngikutin pengertiannya mungkin kalian akan bingung, ya. Maka ikut pola contohnya saja. Insya Allah nanti di SMP ataupun di madrasah aliyah, di SMA, ya, ataupun di pesantren itu akan dijelaskan lebih dalam lagi. Untuk di SD kalian cukup bisa mengikuti polanya saja, ya. Pengertiannya kalian sudah tahu, ikuti pola contohnya. Oke, contohnya seperti ini. Al-misbahu tahta sakfi. Al-misbahu tahta sakfi. Lampu itu di bawah atap. Nah, atau tahta sakfi al-misbahu. Al-misbahu ini isim, jadi mubtada. Nah, tapi contoh yang awal ini mubtadanya di depan. Sedangkan contoh yang kedua tahta sakfi al-misbahu, mubtadanya di akhir. Oke. Selanjutnya, khobar harus didahulukan sebelum mubtada dengan syarat sebagai berikut. A. Mubtada berupa isim nakirah, sedangkan khobarnya berupa sibhul jumlah. Fil maktabati kutubun. Yang kedua, khobar berupa kata tanya, contoh ainal kitabu, di mana buku itu. Nah, dalam bab ini kita akan belajar pola khobar muqaddam, mubtada muakhar, dan na'tun. Na'tun itu sifat, ya.
Pak bingung. Nah memang bingung kalau kita sudah belajar nahwu shorof, belajar al-qawaid itu kalau tata bahasa sudah masuk ke grammar kalau dalam bahasa Inggris ya. Itu memang agak bingung, tapi kalau sudah mengerti insya Allah bisa mudah dalam menerjemahkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Contohnya seperti ini. Ini rumusnya khabar muqaddam, mubtada muakhar dan na'tun atau na'at. Contoh kalimatnya menggunakan pola tersebut adalah sebagai berikut. Fil maktabati kutubun mutanawwi'atun. Di perpustakaan ada bermacam-macam buku. Ya. Di perpustakaan ada bermacam-macam buku. Yang kedua, janibal madrasati maktabatun kabiratun. Di samping sekolah itu ada perpustakaan yang besar. Selanjutnya, alal maktabi kitabun ghalidun. Di atas meja itu ada buku yang tebal. Nah, di sini kita akan bahas nomor 1. Nanti nomor 2, nomor 3 ya tidak jauh beda ya. Kita bahas nomor 1 karena durasinya terlalu panjang. Fil maktabati kutubun mutanawwi'atun. Nah, kutubun di sini jadi mubtada muakhar. Sedangkan fil maktabati jadi khobar muqaddam. Mubtada yang diakhirkan dan khobar yang diawalkan. Mutanawwi'atun ini sebagai sifatnya atau na'at. Pak liur, Pak pusing ya. Nanti kalau ada waktu di akhir semester ini mudah-mudahan situasinya kondusif, kita akan jelaskan lebih detail lagi berkaitan dengan khobar muqaddam dan mubtada muakhar ya. Oke, selanjutnya Bapak akan tugaskan kalian tadi setelah at-tadrib tsani dan at-tadrib tsalits. Sekarang tadrib rabi' latihan 4 di halaman 84, silakan dibuka. Di situ kalian cukup membuat garis menghubungkan antara kalimat yang di kolom A alif dan di kolom ba. Dan juga latihan 5. Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan tetap semangat dan tetap berusaha sebaik mungkin menjaga kesehatan. Bagaimanapun jangan disepelekan keadaan ini, tetap kita harus waspada dan jangan terlalu takut dan jangan terlalu berani juga. Artinya terlalu takut tidak boleh, karena memang sebagian daripada penyakit itu adalah rasa takut. Kalau kata Imam Syafi'i, sebagian dari penyakit itu adalah rasa takut. Dan sebagian dari obat adalah sabar. Artinya semua itu harus kita laksanakan dengan baik. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan terus belajar dengan baik, karena bagaimanapun orang tua kita dalam keadaan seperti ini luar biasa perjuangannya untuk mencari nafkah untuk kita. Hadanallahu yakum ajmain. Silakan tugasnya dikerjakan dengan baik. Tadrib tsani, tadrib tsalits, tadrib rabi dan tadrib khamis. Latihan 1, latihan 2, latihan 3 dan latihan 4. Latihan 2, 3, 4 dan 5 ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.